Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak pintar. Hari ini kita akan belajar dengan Bu Vika. Kita akan belajar tentang hidup bersama alam. Sebelumnya, Ibu mau tanya nih, adakah makhluk hidup yang tinggal seorang diri di bumi ini? Tentunya tidak ada. Semua makhluk hidup tidak bisa hidup sendiri. Mereka tinggal berdampingan di suatu tempat yang disebut dengan lingkungan. Nah, dalam satu lingkungan nanti terdiri dari berbagai macam makhluk hidup yang menempati. Yang pertama, kita akan belajar tentang para penghuni alam. Makhluk hidup berbagi tempat tinggal dengan makhluk hidup yang lain. Mereka hidup berdampingan dalam suatu tempat yang disebut lingkungan. Selain itu, ada juga benda-benda mati yang merupakan bagian dari lingkungan. Apa saja sih yang menjadi anggota suatu lingkungan itu? Ada ekosistem. Apa itu ekosistem? Satu makhluk hidup bisa kita sebut sebagai individu. Jika makhluk hidup sejenis ini berkelompok, kita sebut sebagai populasi. Lingkungan tempat tinggal makhluk hidup disebut habitat. Pada suatu habitat hidup berbagai macam populasi makhluk hidup. Sekelompok makhluk hidup yang berbeda jenisnya dan hidup berdampingan disebut sebagai komunitas. Komunitas ini akan berinteraksi dengan benda tidak hidup pada lingkungannya. Misalnya, ikan yang membutuhkan air untuk tinggal, manusia dan hewan membutuhkan udara untuk bernafas, serta tanaman yang membutuhkan matahari dan tanah. Inilah yang dinamakan ekosistem. Ketika kalian di sekolah, kalian berada dalam ekosistem sekolah. Tuhan menciptakan bumi kita dengan berbagai macam ekosistem di dalamnya. Ada ekosistem sawah, kolam, hutan, kota, desa, gurun, dan masih banyak lagi. Di alam, makhluk hidup disebut sebagai komponen biotik, namun ada benda-benda alam lainnya yang bukan makhluk hidup disebut sebagai komponen abiotik. Apa saja contohnya? Seperti tanah, matahari, air, udara, dan benda alam lainnya. Namun ada komponen-komponen yang hanya ditemukan di ekosistem tertentu. Misalnya pasir, batu karang, air asin, itu hanya ada di ekosistem pantai. Kemudian seperti beruang kutub. Beruang kutub ini hanya ditemukan di wilayah kutub utara dan Antartika. Pada wilayah itu pun juga ditemukan komponen abiotik berupa salju. Sadarkah kalian setiap komponen dalam ekosistem itu memiliki perannya masing-masing? Keberadaan masing-masing komponen membuat hubungan dalam ekosistem berjalan harmonis. Kira-kira apa ya perannya? Contohnya, dari komponen abiotik seperti cacing tanah, membutuhkan udara untuk bernafas, butuh makanan untuk mendapatkan tenaga, butuh tanah untuk tempat tinggal. Cacing ini juga dibutuhkan oleh tanah untuk membuatnya menjadi gembur. Dari komponen abiotik seperti air dibutuhkan oleh tanaman, rumput, ikan. Jika tidak ada air, tanaman tidak bisa tumbuh, hewan pun juga tidak bisa minum. Keberadaan dan peran atau fungsi masing-masing komponen itu memperlihatkan bahwa secara alami akan terjadi interaksi antar komponen yang akan berlangsung terus-menerus. Bersama-sama mereka semua berperan menjaga keharmonisan suatu ekosistem. Namun, aktivitas manusia bisa membuat perubahan pada suatu ekosistem, bisa menambah, mengurangi, atau bahkan menghilangkan suatu komponen. Aktivitas ini bisa berdampak positif atau negatif pada ekosistem, tergantung dari jenis aktivitasnya. Jika salah satu komponen hilang, artinya ada peran yang hilang juga di ekosistem tersebut. Nah, disinilah peran manusia sebagai bagian dari ekosistem untuk memastikan perubahan-perubahan yang dilakukan tidak mengganggu keharmonisan suatu ekosistem.
Kemudian ada hubungan yang unik pada makhluk hidup. Hubungan yang khas antar makhluk hidup disebut sebagai simbiosis. Simbiosis bertujuan sebagai usaha makhluk hidup untuk bertahan hidup di lingkungannya. Simbiosis dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama simbiosis mutualisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang saling menguntungkan. Serangga seperti kupu-kupu dan lebah mendapatkan sumber makanan dari bunga. Saat menghisap nektar, kupu-kupu akan membantu bunga melakukan perkembangbiakan untuk menghasilkan biji. Yang kedua ada simbiosis komensalisme, adalah hubungan antar makhluk hidup yang hanya menguntungkan salah satu pihak. Anggrek atau tumbuhan paku sering menempel pada pohon yang tinggi. Tujuannya untuk mempermudah mendapatkan cahaya matahari. Hal ini karena batang tanaman ini tidak tinggi. Pohon tidak mendapatkan keuntungan, tetapi juga tidak mendapat kerugian. Dan yang ketiga ada simbiosis parasitisme, adalah hubungan antar makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Semua hewan yang digapi kutu selalu dirugikan. Kutu menghisap darah dari tubuh hewan. Kutu diuntungkan karena memperoleh makanan, namun hewan yang digapinya menjadi gatal dan luka di kepalanya. Nah, itu tadi materi yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.